Halo semua, nama saya Sulaiman Afande dari PT Data Labs Analytics yang Certified in G Suite. Untuk hari ini kita akan bahas apa itu Google Meet, bagaimana cara kita join Google Meet, dan juga kita akan bahas lebih lanjut mengenai pengaturan yang perlu kita lakukan di dalam Google Meet tersebut. Jika kalian penasaran, mari kita lanjut ke training hari ini. Untuk itu, mari kita mulai training tentang Google Meet. Google Meet ini merupakan salah satu aplikasi yang ada di Google Workspace, dan selain itu juga di Google Workspace ini ada berbagai macam aplikasi-aplikasi Google Apps lainnya seperti Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Sheets, Google Docs, dan tentu saja Google Meet. Google Workspace ini dapat membantu dalam pengerjaan dokumen yang ada seperti Google Docs, Google Sheets, Google Slides, dan juga ada Google Forms. Kita juga mendapatkan hak akses untuk penyimpanan file dan pencarian file secara cepat dengan menggunakan Google Drive. Bukan hanya itu, tetapi Google Workspace juga bisa membantu kita untuk koneksi dengan orang lain. Contohnya, seperti sekarang ini kita akan bahas mengenai Google Meet. Kita juga dapat mengontrol data kita, user kita, dan devices kita juga. Di Google Workspace sendiri dapat membantu kita dari segi fungsionalitas dan efisiensi dalam pengerjaan tugas. Google Workspace ini merupakan salah satu solusi yang tepat untuk ini. Selain itu juga, kita akan mulai lanjut ke bagian salah satu aplikasi yang ada di Google Workspace, yaitu kita mulai ke Google Meet. Google Meet ini dapat menjadwalkan rapat pertemuan virtual dengan mudah. Selain itu juga kita dapat cek Google Meet itu bisa diakses melalui multi-platform. Kita juga bisa bergabung ke Google Meet yang sudah dibuatkan oleh orang lain. Kita juga bisa membagikan konten yang ada di layar kita dengan menggunakan screen sharing pada layar kita, atau kita bisa membagikan attachment pada Google Meet-nya tersebut. Mengenai aksesibilitas Google Meet, kita bisa mengakses Google Meet tersebut melalui Google Meet-nya langsung, melalui Google Calendar, atau melalui Gmail. Jika kita ingin menjadwalkan rapat secara langsung, saya sarankan menggunakan Google Meet. Jika kita ingin menjadwalkan rapat untuk di kemudian hari atau di hari berikutnya, saya sarankan menggunakan Google Calendar. Ketika kita ingin melakukan rapat secara langsung, kita hanya perlu langsung akses ke aplikasi Google Meet. Jika kita ingin melakukan rapat di kemudian hari atau di hari berikutnya, saya sarankan menggunakan Google Calendar juga. Dikarenakan kita bisa menambahkan informasi-informasi yang penting di sana, dan kita juga bisa mengundang orang-orang yang kita tujukan. Mengenai Google Meet sendiri, dengan cara mengakses Google Meet tersebut, ada beberapa macam yang kita perlu perhatikan. Kita dapat membuka Google Meet tersebut melalui desktop, smartphone, atau tablet. Untuk informasi lebih lanjut mengenai software requirements dan hardware requirements, bisa dicek melalui link ini. Untuk itu, mari kita mulai ke bagian practices bagaimana cara kita buka Google Meet, bagaimana cara kita join Google Meet yang sudah dibuatkan, dan bagaimana cara kita untuk menjadwalkan suatu rapat. Untuk itu, mari kita mulai cek terlebih dahulu cara kita akses Google Meet. Cara pertama untuk akses Google Meet ada 3 cara. Kita bisa akses langsung melalui aplikasi Google Meet-nya, kita bisa akses melalui Gmail, dan kita bisa akses melalui Google Calendar. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita nyalakan terlebih dahulu Chrome browser kita. Jika sudah selesai kita nyalakan Chrome browser kita, dipastikan kita harus cek Chrome browser tersebut sudah up to date atau belum versionnya. Setelah sudah selesai, selanjutnya mari kita akses Google Meet. Pertama kita arahkan kursor kita ke bagian 9 titik ini, ada Google Apps, kita klik. Ketika kita klik ada bagian Meet, kita klik juga. Selanjutnya itu kita akan masuk ke dashboard utama Google Meet. Di bagian ini kita bisa cek ada Join or Start a Meeting. Kita bisa memulai meeting tersebut ketika kita klik ini. Sebelum kita mulai meeting tersebut, disarankan untuk mengisi nickname untuk meeting tersebut, atau bisa juga dikosongkan. Misalkan saya tulis training saja. Continue. Ketika sudah selesai akan memasuki tahap berikutnya, dan bagian ini akan terlihat kita sudah masuk ke Google Meet.
tapi kita belum join di meeting tersebut. Jadi ada waktu untuk persiapan sebelum kita join. Seperti contohnya, saya tidak ingin menunjukkan kamera saya di Google Meet nanti ketika sudah join meeting. Pertama, di bagian ini kita bisa cek bagian ini turn off camera. Kita bisa matikan kamera tersebut. Bisa juga kita persiapkan untuk turn off microphone sebelum join juga. Jika kita ingin mempersiapkan diri, kita bisa melakukan hal seperti ini. Jika sudah siap semua, kita langsung join meeting tersebut. Selanjutnya saya sudah masuk ke bagian meeting ini. Oleh karena itu, ada muncul pop-up bahwa meeting nickname training ini bisa di-copy joining infonya bagian ini, dan ini bisa di-share ke siapapun. Ini nanti bisa di-share ke siapapun, dan ini adalah link meet-nya. Kita bisa copy joining info dan bisa kirimkan ke orang lain. Dan misalkan saya ingin add specific people, saya bisa tambahkan melalui email mereka. Dan kita bisa cek di bagian ini ada berbagai hal, macam-macam. Saya bisa copy joining info ketika klik bagian nickname-nya. Di bagian sini ada attachment juga. Dan selanjutnya saya bisa present screen saya. Ada fitur raise hand, jika saya ingin menanyakan sesuatu, nanti ada suara notifikasi muncul. Di bagian ketika saya klik bagian ini akan memunculkan list siapa saja yang ikut di Google Meet ini. Di bagian kanan ini kita cek ada namanya chat. Jadi saya bisa chat dengan semua orang yang sudah join di Google Meet-nya tersebut. Di bagian kanan ini ada berbagai opsi-opsi yang ada. Secara jelasnya breakout room berfungsi untuk membuat grup di dalam Google Meet. Oleh karena itu saya bisa langsung cek lagi. Di sini ada polls. Polls ini berfungsi untuk membuat polling, dan bagian ini ada Q&A yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu melalui Google Meet-nya tersebut. Seperti itu. Selanjutnya di bagian ini kanan bawah ada present now. Saya bisa share entire screen, share a window, present a tab. Jika saya pilih entire screen, nanti seluruh layar saya akan di-share ke semuanya. Jika saya pilih present now, saya akan present ke seluruh orang. Jika saya pilih a window, saya nanti pilih aplikasi tertentu untuk di-share. Jika saya pilih tab, nanti saya akan share tab Google Chrome tertentu. Seperti itu. Jika saya cek bagian kanan bawah ini, kita bisa cek bagian ini ada berbagai macam kebutuhan. Ada whiteboard, kita bisa melakukan record meeting, kita bisa juga change layout jika ada banyak orang, kita bisa melakukan full screen, kita juga bisa melakukan change background yang saya akan ingin lakukan. Di bagian ini saya bisa ubah background saya dengan virtual background tertentu, misalkan seperti itu. Dan ditambah juga saya bisa upload background ke virtual Google Meet ini. Ini sekilas bagaimana cara kita akses Google Meet dan bagaimana cara kita join ke Google Meet tersebut. Untuk itu, terima kasih yang sudah menonton tutorial Google Meet. Sama saya Sulaiman Afandi, saya ucapkan terima kasih dan stay safe.